المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Amas pagi anak Yusales subhanallah. Sadaqallahul azim. Wallahu ta'ala a'lam fi tafsir hadhihi al-ayatain. Innal ladzina wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dhi'afa. Al-Quran mengatakan, kita terjemah, hendaklah mereka waspada, wal yakhsha, hendaklah dia takut, alladzina sapa wong kang, alladzina law taraku, kalau mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, yang terdiri dari anak-anak kecil. Wal yakhsha di dalam syarah tafsir Jalalain di sini wal yakhaf, al-lamu lamul amri, wal yakhaf alal yatama, atas anak-anak yang yatim. Alladzina law taraku ay qarabu, taraku ay qarabu, mereka yang mendekati kematian. Min khalfihim, qarabu ay yatruku, mereka meninggalkan, min khalfihim, dari belakang mereka atau sepeninggal mereka. Ba'da mautihim, setelah mereka meninggal, dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah, dhaif. Di sini disebutkan aulad dan sighara, anak-anak kecil. Khafu alaihim, mereka khawatir kepada nasib mereka. Ad-dhaya, terlantar, hilang atau terlantar. Hendaklah mereka yang mau meninggal atau orang yang akan meninggalkan keturunannya, hendaklah mereka berhati-hati, takutlah mereka, jangan-jangan anak mereka sepeninggal mereka, anaknya itu terlahir di dalam keadaan lemah. Dzurriyyatan dhi'afa, lemah, awas. Falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Fi amril yatama, di dalam perkara anak-anak yatim. Fi amril yatama, di dalam perkara anak-anak yatim. Wal ya'tu ilaihi ma yuhibbun, hendaklah dia mendatangkan apa yang mereka suka. Au yaf'alu bi dzurriyyatihim min ba'dihim, atau apa yang mereka lakukan setelah mereka, min dzurriyyatihim, dari keturunan mereka. Wal yaqulu, hendaklah mereka mengucapkan, baik itu lil mayyit, untuk yang meninggal, menjelang mati, qaulan sadida, ucapan yang benar, shawaba. Ayat ini kita baca tidak ketemu ayat ini. Apa ayat maksudnya, ayat ini apa sebenarnya? Kok bingung begitu? Begini, ayat ini sebetulnya berkenaan dengan tradisi Arab.
tradisi Arab yang mana mereka itu di negeri Arab itu apabila ada orang yang sakit keras, kan tugas kita untuk memberikan nasihat kepada orang yang akan meninggal. Adalah kinu mautakum, hendaklah engkau menalkini orang yang mau meninggal. Itu dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Mendikri bi'tibari ma sayakun. Lakin mautakum bi'tibari ma sayakun. Bi'tibari ma sayakun itu artinya menggunakan kalimat yang akan terjadi. Hendaklah kau menalkini orang yang akan meninggal gitu. Hendaklah engkau menalkini orang yang akan meninggal. Cuma lafadznya itu talkinilah orang yang mati kan begitu. Ada bidzikri ma yakun atau bidzikri bi'tibari ma makana. Kalimat ini sama dengan meres patah. Adang sego menanak nasi kok sedang, maksudnya kan beras, itu namanya bi'tibari ma saya kuno. Bi'tibari gaya apa gawe jenang, masuk gawe jenang wis dadi jenang tadi apa, itu namanya kalimat itu bi'tibari ma saya kuno. Sama dengan lakil mautakum, talkinilah orang yang mau meninggal, bukan setelah mati ditalkini tapi menjelang meninggal. Itu bi'tibari ma saya kuno. Demikian juga hendaklah orang yang mau meninggal ini takut kepada Allah. Karena pada waktu itu kana fil jahiliyah idza hadara ahadahumul mautu qad hadarahu jama'atun. Kalau orang yang mau meninggal ada kelompok orang mau berkumpul kan biasa. Wis mati soro, kon cepet ngene. Ono sing ngomong maca Allah, ono sing maca la ilaha illallah, macam-macam yang diperintahkan kepada orang yang mau meninggal. Kadang-kadang di antara mereka hamaluhu ala tafriqati malihi lil fuqara. Wis cepet sedekah. Karena sedekah ini pahalanya besar, gak usah mikir anak wis. Sedekah, karena sedekah itu pahalanya sangat tinggi. Akhirnya mayit itu orang yang mau mati itu, calon mayit orang mati. Ya kon aku, iku sawah sing kono keno kono, iku keno, aku kayak itu. Akhirnya anak yang ditinggalkan di belakang habis tidak kemana-mana. Karena oleh bapaknya karena dia melihat dia pasti mati. Apa yang dapat menolong dia kalau tidak sedekah? Jadi disedekahkan semua dengan harapan dia besok di kuburan selamat, besok di akhirat selamat. Dia tidak mikir anaknya bagaimana, tidak mikir bagaimana anaknya dia, karena mengingat pahalanya sudah lihat pun pidato itu. Pidato kalau orang mau mati biasa sedekah mana-mana itu biasa. Karena ada rasa khawatir mau mati. Karena mau mati ini apa? Itu lebih-lebih soge dihabiskan itu untuk sedekah, untuk masjid, untuk dia tuh ke masjid kayak ini ya. Itu terjadi dulu. Hamalahu ala tafriqati malihi lil fuqara wal masakin. Wa yuharrimuna auladahu minhu. Dia mengharamkan anaknya tidak menerima apa-apa. Fayatarattabu ala zalika kaunuhum ba'da mautihi alatan 'alan nasi wa yabayyun. Akhirnya setelah dia mati, anak keturunannya menjadi fakir. Al-ala adalah fakir. Alatun antarul hufatal uratal alata. Kamu akan melihat orang tidak berkaki dan fakir. Jadi di bawahnya, di belakangnya ya fakir sudah, karena dihabisi sudah. Fuqara.
Malatan yatakaffafun nas. Nyauk-nyauk nang wong. Ya itulah yang terjadi pada masa dahulu. Akhirnya kalau itu punya yatim, yatimnya terlantar. Kalau mempunyai anak, anaknya juga terlantar. Karena harta bendanya sudah dari itu Allah akan mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku mim ba'dihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah mereka takut, yang mau meninggal itu takut. Hendaklah mereka mayit itu, calon mayit itu harus takut. Kalau di belakangnya mereka meninggalkan anak keturunannya, yang keturunannya itu akan menjadi lemah karena tidak punya apa-apa, karena dihabiskan. Karena ada orang tua itu tidak ngerti bahwasanya apa? Anak itu karena dia marah sama anaknya, wis ben gak keduman pisan wis. Kayak nowong wis, jangan wis, gak usah keduman, gak usah anak-anakan. Kan ada orang seperti itu marah. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi orang tua itu kepada anak tidak hanya memberikan bekal ilmu, tapi di sini memberi bekal harta. Memberi bekal harta untuk menjadi ma'isyahnya kelak setelah dia meninggal. Karena banyak yang terjadi itu lebih-lebih ini hubungannya dengan yatim. Lebih-lebih di belakangnya ada yatim. Ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya kalau sudah di belakangnya ada yatim. Artinya yatim, anak yang masih belum balik. Ini ada orang meninggal dunia. Orang datang bawa beras, bawa mie, bawa gula, bawa macam-macam bawa. Sedangkan keluarganya mayit masih ada yatimnya, moro digawe tahlilan habis itu. Beras tahlilannya itu makan api itu yang makan. Kecuali balik semua itu tidak ada masalah. Kalau ada yatimnya, yatim kan tidak ngerti apa-apa. Karena orang nyelawat itu kan bawa makanan, beras, gula dan itu diberikan kepada keluarga mayit. Keluarga mayit, istrinya mayit, anaknya mayit. Sedangkan anak mayit ada yang yatim, sudah. Sedangkan keluarga mayit ada banyak anaknya, benar sudah. Jadi kalau kita hati-hati, kita hadir tahlilan itu pikir tuan rumahnya ini ngerti hukum atau tidak. Kalau tidak ngerti hukum, ojo mangan nih, ruwet itu lagi. Dituntut karena makanan haram yang kita makan kan bahaya. Ini tidak iso ngaji, tidak ngerti, ini ada yatim men. Jangan makan, jangan takut ini tidak yatim. Nanti ini kuliah subuh sekarang ini apa? Ini masalahnya babnya sudah. Tidak terasa, mereka tidak tahu kalau itu ada aturan. Itu bukan warisan, orang takziah. Lebih-lebih ini persoalan warisan. Karena ayat minggu yang lalu dikatakan biasanya perempuan itu tidak dapat bagian. Anak kecil tidak dapat bagian itu dulu masa jahiliyah. Sing tuwa enom-enom apa jarene kok. Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ayat yang lalu ini lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki mendapat bagian nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Di Quran diulangi lagi walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ayat ini dua kali didobel, lirijali nasibun, masih diulangi lagi nasib. Tidak disingkat menjadi satu karena masalahnya biasanya perempuan itu tidak dapat apa-apa. Perempuan atau anak-anak yatim tidak dapat apa-apa, atau anak-anak kecil atau anak-anak perempuan yang kecil tidak dapat apa-apa. Itu
biasanya dahulu. Dari itu Al-Quran mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Memang hadirin sekalian, mengapa terjadi seperti itu? Jangankan masa dahulu, sekarang pun itu terjadi. Karena hadirin sekalian, karena orang itu laula akhartani ila ajarin qarib. Andai kata ya Allah kami diberi waktu sedikit penundaan umur, umurnya 70, 75, 60. Minta waktu untuk diperpanjang umur. Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kan ada itu. Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akun minas. Andai kata kami diberi Allah, kami akan bersedekah. Mengapa sedekah itu mereka utamakan? Untuk menyelamatkan dia. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan besok itu kecuali sedekah. Dan pahalanya sedekah sangat sedikit. Karena orang itu besok di hari kiamat, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apa sih faedah? Sedekah itu fadilahnya sedekah itu lebih dari 20, ada 30 macam fadilahnya sedekah itu tinggi sekali. Saya tulis sebagian, saya tulis hanya berapa, 14, kenapa 30 lebih fadilahnya sedekah. Satu diantaranya fadilahnya sedekah, tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu dapat memadamkan marahnya Allah. Tudfi'u sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Hadis sahih. Sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah. Satu. Dua, sedekah itu tamhul khati'ah, dapat menghapus, memadamkan atau menghapus kesalahan. Dengan sedekah habis itu. Kesalahan itu habis. Itu tertutup oleh sedekah. Yang ketiga, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun setengah butir kurma, sepotong kurma. Bukan satu kurma, walaupun sisa sepotong kurma. Itu fadilahnya sedekah. Itu dapat menghindarkan diri dari api. Siapa yang tidak suka sedekah? Di hari kiamat kita kan panas. Yang banyak sedekahnya akan dinaungi. Jadi naungan kita besok itu sedekah kita. Kalau banyak sedekahnya akan banyak naungan. Jadi fi dhilli sadaqatihi kullu mri'in, hadis ini kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Hadis sahih dari Uqbah bin Amir, fi dhilli sadaqatihi. Nomor 5, sedekah itu sebagai obat dari penyakit. Kalau penyakit tidak ketemu obatnya, sedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakitmu itu dengan sedekah. Orang sakit hati juga sedekah. Kan ada orang sakit, bukan sakit fisik, sakit hati, tambah dia dengan sedekah. Yang ketujuh, untuk menolak bala dari Allah Ta'ala tidak ada lagi, cuma sedekah. Menolak bala itu adalah sedekah. Dan orang akan mendapatkan kedudukan albir itu sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan ada. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan albir kecuali kamu sedekah.
Dan kalau orang sedekah setiap hari dapat doanya malaikat. Orang sedekah setiap hari mendapatkan doanya malaikat. Allahumma a'ti mutfikon khalafa. Orang yang memsedekah, ya Allah berilah ganti. Ya Allah. Allahumma a'ti munsikan talafa. Itu di dalam hadis Bukhari Muslim. Itu sedekah. Dan untuk mengembangkan harta, saya sedekah. Untuk mengembangkan harta juga sedekah. Ini ada 30 lebih. Saya tulis cuma 12 ini. Ada 14 yang saya tulis. Tidak cukup. Nah, dari sini orang-orang yang mau meninggal biasanya terpengaruh di sini. Kadang-kadang masih umroh. Apa sebetulnya mereka? Karena ingin menghabiskan, dia mau. Begitulah. Dari itu ayat ini turun. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dha'afa. Dia tidak mengerti ada hadis lain. Karena dia taunya cuma hadis sedekah. Yang perlu dicatat di sini, an Abi akhraja Muslim wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu tulis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dinarun, satu dinar, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar kau serahkan untuk jalannya Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Atau satu dinar kamu serahkan fi raqabatin, budak. Pertama dinarun fi sabilillah, anfaqtahu fi sabilillah. Yang kedua dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dinar, satu dinar diberikan untuk membebaskan budak. 3, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Satu dinar diberikan kepada miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Wa dinarun, dan satu dinar lagi anfaqtahu ala ahlika. Jadi satu dinar untuk sabilillah, dinar kedua untuk raqabatin, budak, dinar ketiga untuk miskin, dinar yang keempat untuk keluarganya untuk anaknya. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal kepada keluarganya. Yang paling afdal a'damuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya kau berikan kepada keluargamu. Lebih-lebih miskin. Membiarkan anaknya miskin kan berbahaya. Memang di dalam kitab itu, baik itu Fathul Mu'in kemarin saya baca, atau di dalam kitab Sulam Taufik lah, yajibu alal musirin nafaqatul mu'sirin. Kitab Sulam itu, yajibu alal musirin nafaqatul mu'sirin. Karena orang tidak tahu fadilahnya sedekah. Hanya taunya sedekah. Orang itu paling tidak suka kadang-kadang kepada familinya. Mengapa tidak suka? Karena sedekah kepada famili pahalanya lebih besar. Karena kalau sedekah kepada famili kan ada dua faedah, sedekahun wa silah. Sedekah dan silah. Saya memberi famili saya 2 kali pahalanya, sedekah dan silah. Kalau bukan famili hanya sekedar sedekah. Kalau punya hajat, saya diundang tonggone, familinya tidak diundang. Enggak cukup ini famili, enggak usah. Keliru kon, famili ini di puru tonggo. Kan keliru di sini, kan penanano. Sederhana, saya selamatkan sederhana. Iya, sederhananya itu familinya dulu baru. Lebih-lebih tonggo si famili 2 kali, 3 kali. Famili tonggo udah istilah 3 kali.
Tidak ngerti. Begitu. Lebih-lebih anaknya. Kan lebih. Nomor 2, sedekah itu akan menjadi baik kalau orangnya di dalam keadaan sehat. Kalau di dalam keadaan sehat. Wa anta sahih, tasaddaq wa anta sahih. Di sini ayat ini turun mau mati mau sedekah. Ini gak mati-mati gak sedekah ini. Jadi matinya sedekahnya sedekah terpaksa kena takut. Nggak ngerti bahwasanya meninggalkan anak miskin itu lebih berbahaya. Ini persoalan harta. Meninggalkan anak tidak berharta itu berbahaya. Lebih berbahaya lagi. Salawis miskin anaknya gak dingasihno berbahaya. Gak disangoni dunya anaknya, tidak disangoni ilmu, 2 kali bahayanya. Salawis miskin tidak punya ilmu, bener katanya Habib Rizik. Sekarang ini yang paling berbahaya katanya. Kita tidak khawatir kepada umat Islam selama umat Islam itu masih hadir pengajian, hadir wiritan, hadir maulid, hadir tibaan. Tidak khawatir itu katanya. Yang khawatir umat Islam sih gak sing reken kan. Becaan, pegawai gudang, siang ada di gudang, pulang mari maghrib gak sempat langsung tidur. Kapan dia mendidik anak? Jadi apa anaknya? Salawis miskin. Nah cetakun nah cetakun ini lebih berbahaya. Ini persoalan harta sudah mengakibatkan wal yakhshal ladina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Ini persoalan ekonomi. Banyak orang kaya ya di Balung, banyak di mana-mana banyak. Anaknya ganteng mondok, anaknya wong soke kak mondok, bener sudah. Begitu mati habis sudah. Itu habis. Malah yang lebih berbahaya lagi mondok sih menghabiskan. Ini sudah. Jadi tidak cukup. Walaupun ayat ini sudah berbunyi persoalan materi kan ini. Wal yakhshal ladina law tarakum ba'dihim dzurriyyatan apa ini persoalan materi, harta. Harta sudah seperti ini agama. Harta sudah seperti ini agama. Lebih-lebih persoalan ilmu. Lebih-lebih persoalan laitsal yatimu yatimul ab man mata wariduhu walakin yanal yatimul ilmi wal adab. Yang paling pas yatim itu bukan yatim karena bapaknya meninggal, tapi yang pas yatim itu yatimul ilmi wal adab. Walaisal yatimun abi. Lakinnal yatimun ilmi wal adab. Yatim betul. Kena terpengaruh dengan fadilahnya sedekah. Tidak lupa kena terpancing dengan fadilahnya sedekah, lupa bahwa itu ada satu masalah. Sedekah ya sedekah. Sedekah. Perbanyak kita sedekah, perbanyak. Kan ada orang bakhil memang tidak mau sedekah. Tidak begitu. Tidak. Tapi jangan kamu sedekah, kamu punya utangnya gak bayar, sedekahnya sunnah, bayar utang wajib. Ini sama dengan sholat isya, sholat tarawih dan sholat isya. Sholat tarawih dan sholat isya. Utang banyak sedekah, bayar utang dulu, baru sedekah. Tapi kan aku utang silaturahim. Ya utang silaturahim itu wajib. Tapi kalau punya, tapi bayar utang lebih bagus daripada apa? Ke Wali Songo lain utangan dengan ruwet juga misalnya. Tidak tahu lah sudah begitu lah. Karena itu terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini di dalam hadis wasabat fi sahihain ada hadis Bukhari Muslim. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lamma dakhala ala Sa'd bin Abi Waqqas ya'uduhu. Dakhala Rasulullah ala Sa'd bin Abi Waqqas. Nabi masuk ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya'uduhu. Ada ya'udu, nyambangi.
Sa'ad bin Abi Waqqas sakit disambangi. Lalu Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, inni dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun. Rasulullah, kula niki sugih. Katanya yang sakit itu, kula niki sugih. Di belakang saya, peninggalan saya tidak ada, cuma ada satu anak perempuan. Tidak punya anak lagi, cuma satu anak perempuan. Kak dia anak lanang, cuma satu anak perempuan. Illa ibnatun. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah saya sedekah dengan 2/3 harta saya, Nabi? Jadi anaknya itu diberi bagian 1/3 saja. Yang 2/3 disedekahkan. Nabi menjawab, faqala la, tidak, jangan. Loh, saya tidak punya anak lagi, cuma satu katanya. Oh, saya ini kaya, ini dzu malin. Saya ini kaya. Ini dzu malin. Wala yarithuni illa ibnatun. 2/3 Nabi saya berikan, biar anak saya dapat 1/3. Kata, la, jangan. Fasyatru katanya, nawar, separuh Nabi. Jangan, separuh itu jangan. Qala abdulus. Ya kalau begitu Nabi 1/3. Lalu Nabi mengatakan fasulusu katsir. 1/3 itu banyak katanya Nabi. Kamu ini orang kaya, 1/3 itu banyak. Lalu Nabi mengatakan innaka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka antadara warasataka aghniya khairun. Kamu innaka, sesungguhnya kamu, antadara, kamu meninggalkan, warasataka, ahli warismu, aghniya, sugih, khairun, lebih bagus, min antadarahum alatan, lebih bagus kamu di dalam memberi pendidikan di dalam keadaan kaya, khairun min antadarahum alatan. Tadarahum alatan, kamu meninggalkan anak mereka di dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nasa, minta-minta. Engkau anak wong sugih jauh-jauh entek habis. Lebih bagus meninggalkan ahli warismu di dalam keadaan kaya daripada anakmu nanti di dalam keadaan minta-minta menyakir. Jadi karena itu hadis Nabi. Sekarang keputusan hukum. Karena hadis kan ada keputusan hukum. Wa qala al-fuqaha, ulama ahli fikih mengatakan, wa qala al-fuqaha in kana warathatul mayyiti aghniya. Kalau ahli warisnya sendiri kaya, ini kaya, anak-anaknya sugih. Ustuhibba lil mayyit ay yastawfiya fi wasiyatihi at-thulutsa. Kalau anak-anaknya sudah kaya, sedekah 1/3 enggak apa-apa. Kalau di belakang masih kaya, kula sugih, anak kula sugih, 1/3 enggak apa-apa. Kalau tidak jangan 1/3, dikurangi. Wa in kanu fuqara, kalau mereka fakir, ustuhibba ayyun qasat thuluts. Lebih bagus kurang dari 1/3. Lebih-lebih di belakangnya ini ada masalahnya anak yatim lebih. Sedikit saya menyimpang sedikit. Ayat ini para hadirin, ayat ini digunakan oleh keluarga berencana. Ayat ini kalau dulu kan langsung KB. Tiap-tiap KB itu dalilnya ini. Anak 5 dengan anak 2 lebih baik anak 2 daripada meninggalkan anak di dalam keadaan Maria. Jadi KB itu dalilnya ini. Jadi tulis di buku ini pernah digunakan oleh dalilnya keluarga berencana. Kuliah kalian di pangtang di dalam buku kali itu. Qurannya ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim. Hendaklah takut kalau anaknya nanti melarat. Dari itu jangan banyak anak, cukup 2 saja. Itu tadi. Ini pernah digunakan oleh dalil KB, keluarga berencana.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim, bukan makan artinya memakan, menghabiskan, merusak dan lain sebagainya. Karena anjurannya Nabi Muhammad beberapa minggu yang lalu kan diperintahkan sob yatim itu kan harus ada walinya, walinya. Kan tidak boleh kita memberi langsung pada yatim, tidak boleh, haram. Yatim diberi duit, kecuali recehan tidak apa-apa. Kalau yatim langsung diberi duit itu haram, tidak boleh. Jadi kita yatim harus dikasih santunan anak yatim, harus dikasih 1 juta, 500.000, 200.000. Jadi kono lembungan. Itu kan perembung biasa bangga itu. Kalau sudah santunan yatim kan uangnya diberikan langsung yatimnya, langsung itu kono manisan, itu kono HP tidak ngaji itu kono. Jadi Al-Quran mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum, kamu jangan memberi anak yang belum ngerti apa-apa. Dari itu yatim itu harus ada pengasuhnya. Jadi yatim itu pengasuhnya siapa? Bisa, belum tentu. Bapaknya belum tentu. Enak maksudnya. Foto. Jadi sama sekali soal yatim itu, usahakan yatim itu makan dari keuntungan, bukan makan dari hartanya. Dan yatim kan saya kan yatim itu 3 tahap. Ada yatim sebelum balik, yatim sebelum balik, ada yatim sebelum kawin, ada yatim setelahnya kah. Jadi pengasuh yatim 3 tahap. Hatta yablughu nikah, Al-Quran mengatakan hatta yablughu nikah. Wabtalul yatama hatta yablughu nikah. Jadi yatim itu bukan umur si cili-cili sampai brengosan, belum kawin, masih pengasuhnya itu masih wajib untuk mendidik. Al-Quran kan mengatakan yatim itu dicoba dulu, diajari ekonomi, diajari sumber kehidupan bagaimana, diajari. Dan itu Al-Quran. Wabtalul yatama hatta yablughu nikah. Yatim itu diuji. Nah, di sini mengapa Al-Quran mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya'kuluna nazalat fi rajulin min ghatfan mata akhuhu wa taraka waladahu yatiman. Dulu ada seseorang dari Ghatfan, saudaranya meninggal. Wa mata waladuhu mata wa taraka waladan yatim. Meninggalkan ayah yatim. Fa akala ammuhu malahu. Lalu dihabiskan oleh pamannya. Karena anak yatim itu lebih-lebih laki-laki. Orang tanya, anaknya mayit dapat berapa? Lanang. Ya tidak ada berapa kalau lanang. Kalau lanang tidak dapat, bukan berapa. Ya semuanya. Oleh biro anak lanang. Enggak ono oleh biro ya kabeh. Bapak mayit setelah seperenam dapat asobat. Pamannya mayit ya dapat keseluruhan dia. Ada orang mati kalau mana jemaah dulu di lanang ya pilihnya ini semua 100% itu miliknya, kecuali ada istrinya, mantan istrinya dipotong itu. Nah ini ndak, pamannya langsung dihabisi oleh pamannya karena merasa bapaknya. Al-Quran mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim naro.
Ini Al-Quran menggunakan kalimat 2 kali. Ya'kuluna dengan ya'kuluna. Ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ini tasbihnya sangat melekat sekali. Jadi bagaikan mereka memakan di dalam perut mereka api neraka. Fi butunihim naro ay mil'iha. Mil'in nar. Naron li'annahu yu'awwalu ilaihi. Karena makanan yang dimakan, yang digunakan akan ditakwil, akan dikembalikan menjadi api. Wa sayaslauna atau dibaca sayuslauna. Sa'ira naron syadidatan akan menjadi api yang sangat. Naron syadida yahtariquna fiha. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya'kulun amwal yatama zulman. Bagaimana makan anak yatim zulman? Ayat ini diterangkan ayat yang lalu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ayat ini. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman. Dzulman ini diartikan oleh ayat, kalau kamu dalam keadaan kaya, ojo ngampung sama sekali, jangan ngampung anak yatim. Jadi kalau kita ada undangan selamatan takziah apa ada yatimnya, wis opo iki umpamanya begitu ya opo. Jangan-jangan kita makan makanan yang di dalamnya itu ada yatimnya kan, orangnya nggak ngerti apa jadi aku yatim kak ono jadi aku yatim itu miliknya Allah, kak ono apa jadi aku kan nggak ada ya. Tidak boleh, jadi harus ada disisihkan. Zulman itu kalau kamu itu kaya falyasta'fif, mencegah diri. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, hendaklah makan sekedarnya. Falyakul bil ma'ruf, sekedarnya. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa qisa bidzalika man jama'al mala. Wa qisa bidzalika man jama'al mala, dan dikias pada keterangan tadi itu kepada orang yang menghimpun harta. Sekarang ada yayasan ini, perkumpulan apa peguyupan opo ngumpulno duit, ada rukun kematian, itu kan miliknya orang banyak. Lah kalau sampeyan itu memang terhalang pekerjaannya, tidak bisa makan karena ngurus organisasi itu boleh. Tapi falyakul bil ma'ruf. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Falyakul bil ma'ruf. Oh mangkan ghaniyan kan nek kon suka jok ngampung ndak usah. Memang di dalam zakat ada amil. Amil itu kan dapat bagian, walaupun kaya dia dapat bagian. Tapi aturannya kalau disebut kalau dia kaya yasta'fif. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dzulman itu diartikan oleh hadis ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkanlah 7 yang membinasakan. Qila ya Rasulullah mahunna, apa 7 itu? Diantaranya, tidak usah dibaca semua. Diantaranya aklu malil yatim, membakan hartanya anak yatim. Wa qala suddi yub'atsu akilu malil yatim yaumal qiyamati wa lahabun nar yakhruju min fihi. Orang yang makan anaknya yatim, mulutnya besok dari kiamat metu geni. Nek ambaannya metu geni. Allah Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Akilu malil yatim, akilu malil yatim utawi wong kang mangan hartanya anak yatim, yaumal qiyamati, di hari kiamat, walahabun nari, baranya apa? Kobarannya api neraka itu, yakhruju min fihi, akan keluar dari mulutnya, wa min masamihi, dari telinganya, wa anfihi, dari hidungnya,
wa ainaihi, dan dari kedua matanya betul kening. Telinganya betul apoy, hidungnya, matanya, mulutnya keluar api. Ya'rifuhu kullu man ra'ahu ya'kulu malal yatim. Orang yang kata iki pian nang donya mangan hartanya yatim. Jadi besok di hari kiamat akan keluar api dari mulut, telinga, hidung, matanya keluar api. Jadi orang tahu ini akan anak yatim. Jadi kalau nyambangi umat ada yatimnya, hati-hati, itu saja, hati-hati. Qala Ibnu Mardaweh an Abi Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu yaumal qiyamati al-qaum fi kuburihim ta'ajjaja afwahum nar. Manhum innal ladzina ya'kuluna amwalan yatam. Besok di hari kiamat itu orang itu akan dibangkitkan dari kuburannya kan. Qala membahasana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman sadaqal. Keluar dari kuburannya dengan api itu, karena dia makan hartanya anak yatim. Kan saya katakan kita jangan hanya anak yatim, pokoknya anak kecil itu saja. Karena kan di dalam kitab fikih semisal anak yatim adalah anak yang tidak ada pengasuhnya, tidak ada. Bapaknya lari, anak terlantar. Anak-anak terlantar berbahaya itu. Anak-anak terlantar berbahaya yang tidak cukup akal. Yatim ini kan ada yatim kaya, ada yatim miskin kan. Yatim kan dua, ada yatim soki, ada yatim peninggalannya banyak kan langsung soki gitu. Salah yatimnya yatim miskin masih dikampungi mangan buat ini. Termasuk yatim wa qisa bil yatama man la laysa lahu abun. Tidak punya bapak, anak yang terlantar. Bapaknya lari, kawin lari, kecelakaan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma wa zidna ilman.